pertama silaturahmi halal bihalal. Oke. Ya tentu silaturahmi halal bihalal ini adalah partai-partai pendukung pemerintah. Dan tentu dibahas mengenai tantangan-tantangan, capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Itu ada pembicaraan nggak Pak terkait dengan koalisi besar? Koalisi besar seperti apa Pak? Ya ini kan udah besar. Mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih Pak. KIB dan KIR gimana Pak kelanjutannya? Ya ini masih dalam pembahasan. Ya saya kira kan ya hal-hal yang baik. Iya Pak, iya Pak. Hal-hal yang baik banyak ya. Hal-hal yang baik tadi kita terutama ya intinya kan Lebaran ya. Kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju ya. Bisa sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun ya. Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya terbesar. Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu titipan beliau kepada kita-kita. Yang lebih banyak adalah bagaimana Indonesia ke depan. Ya, bonus demografi yang kita punya kesempatan 13 tahun ke depan, ini kita nggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu. Karena itu kita tidak boleh ketinggalan kesempatan itu. Nggak ada bahasan soal politik di 2024 Pak? Hampir nggak ada. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu demi bangsa dan negara. Ya, Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai politik kemarin. Apakah ini menjadi penanda bahwa tidak hanya silaturahmi Idul Fitri saja, tapi menjadi merapatkan barisan satu koalisi nantinya ya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan 3 narasumber yang sudah bergabung dengan kami. Ya, ini sudah ada Bang Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi Bang Irfan. Pagi, sehat? Sampai Bayu, selamat pagi. Oke, kemudian juga ada Mas Muhammad Triandika, analis politik dari Universitas Bakri. Selamat pagi Mas Andika. Mbak Rati, Mas Bayu. Kemudian juga ada Bang Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara. Selamat pagi, Bang Denny. Selamat pagi, selamat siang dari Melbourne, Australia. Ya, oke. Jauh-jauh kita gangguin waktunya pagi hari ini ya. Saya mau ke Bang Irfan dulu, Bang Irfan. Kalau banyak publik yang bertanya-tanya, ini kok undangan dari Bapak Presiden, 6 ketua umum partai politik yang dimana kan memang mendukung dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Satu yang tidak diundang kabarnya Nasdem. Tapi sebenarnya pertemuan ini hanya silaturahmi biasa atau sebenarnya ada membahas mengenai Pilpres 2024 yang mengerucut kepada satu koalisi besar nantinya. Suka banget nih TV One nih, pagi-pagi udah ngerumpi aja. Kan seru pagi-pagi kita ngerumpi kan. Ya, pertemuan itu kan memang pertemuan silaturahmi Idul Fitri ya. Waktu Ramadan juga dilakukan silaturahmi ya kan nggak ada masalah, semakin banyak kita bersilaturahmi semakin bagus, semakin memanjangkan usia ya kan, semakin dosa-dosa kita bisa dimaafkan ya itu fine-fine aja gitu ya. Pembicaranya juga pembicara tentang masalah-masalah kenegaraan, kebangsaan, apa yang harus dilakukan ke depannya kan gitu. Ketua-ketua umum parpol ini kan sebagai leader, sebagai pemimpin yang juga dia bisa memberikan sumbangsi kepada negara bangsa ini dengan jaringan-jaringan yang ada. Gitu aja. Jadi pure masalah kebangsaan saja, tidak ada aspek politik yang dibahas gitu. Karena ya hadirnya kan ketum parpol yang kemarin juga kita sama-sama tahu bahwa ketum-ketum itu hadir ketika ada wacana koalisi besar. Ya, menghadapi pemilu seperti dikomunikasikan secara komprehensif supaya masing-masing partai politik itu menghadapi pemilu besok itu, terutama Pilpres ya, agar saling rukun ya,
melakukan isu yang adu gagasan, tidak lagi memberikan terbelahnya masyarakat kita gitu, tidak menyebarkan hoax ya kan, politik identitas, sara dan lain sebagainya. Tapi kok satu partai kok tidak kelihatan hadir Bang kemarin Bang? Nah itu tanya yang nggak hadirnya. Tapi diundang. Ya undangannya itu kan dari istana kan, tanya juga gitu. Yang saya dengar itu ya kabarnya ada di luar negeri gitu, ya kan? Oke, baik. Kalau itu tadi secara normatif jadi Bang Irfan sudah menyampaikan ya soal kebangsaan dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun pertemuan ketum-ketum parpol ini dengan presiden di istana akan erat kaitannya nggak, Mas Andika, dengan kontestasi pilpres? Saya melihat gini ya, Mas. Muatan politik pasti ada dalam pertemuan itu. Namanya juga ketum parpol bertemu dengan presiden. Pasti muatan politiknya ada. Tetapi saya tidak yakin yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut belak-belakan pure hanya semata-mata pilpres, gitu ya. Jadi sebagai presiden, saya pikir Pak Jokowi tahu porsi ya untuk membicarakan tentang apa dan di mana. Kalau tempatnya di istana, yang dibicarakan sebagian besar saya yakin tentang kebijakan, gitu ya. Tidak akan menggunakan porsi istana untuk membicarakan pure tentang pilpres. Tetapi kalau publik atau aktor-aktor politik lainnya menginterpretasikan ada muatan politik di situ, ya itu sah-sah saja. Apakah itu nanti ada bagian dari koalisi besar, ya publik boleh berinterpretasi seperti itu. Tetapi dengan kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden, ya beliau itu punya sadar porsi ya. Saya melihat begitu Bang Irfan. Sadar porsi seperti apa? Dia tidak bisa menentukan arah politik dari ketum-ketum parpol ini. Ya, tetapi hanya bisa mempengaruhi dengan bentuk gesture politik gitu ya. Dengan pertemuan itu kan gitu. Secara simboliknya itu bisa kita baca bahwa 5 ketum parpol itu adalah bagian dari pemerintah, yang tidak diundang di situ adalah bukan bagian dari pemerintah. Dan ini message besar terhadap Nasdem. Meskipun saat ini ada di kabinet, tetapi tidak lagi menjadi bagian keluarga inti dari istana. Oke. Saya langsung ke Bang Denny ya. Bang Denny, melihat ada pertemuan itu ya Pak Presiden dengan Ketua Umum Parpol, ini kan bukan yang pertama kali juga begitu. Nah, apa yang Bang Denny perhatikan atau setidaknya dalam persiapan Pilpres ya 2024, karena kan semua tokoh politik kan saling bertemu, meskipun di permukaan kita melihatnya bungkusnya ya silaturahmi gitu, tapi kan publik juga berinterpretasi bahwa pasti ada muatan politik juga di situ. Bang Denny. Silaturahmi, tapi ada yang tidak diajak silaturahmi kan. Jadi dari situ aja pesannya sudah bias ya. Saya menulis agak panjang 24 April yang lalu dengan bahasa yang relatif terang. Bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Jadi kalau kita melihat segmen kemarin di istana atau buka puasa PAN yang juga tidak mengundang Nasdem, itu menunjukkan memang Presiden Jokowi beliau secara normatif di panggung depan mengatakan urusan capres, koalisi, urusan ketua umum partai. Tapi sayangnya di panggung belakang keikutsertaan beliau sebenarnya bisa dikonfirmasi ke banyak pelaku, aktor-aktor utama di sana. Saya coba tulis dengan agak detail dalam artikel 8 halaman yang saya berjudul tadi. Bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Nasdem tidak lagi disilaturahmi, tidak lagi diundang, ada alasan di luar negeri dan lain-lain. Di PAN juga begitu, ya karena tidak masuk dalam strategi pilpresnya Pak Jokowi, sudah mendukung Anies Baswedan. Itu mengkonfirmasi lagi bagaimana ada preferensi ke Ganjar dan Prabowo dan ada resistensi ke Anies Baswedan. Dalam tulisan itu maksud saya adalah mendudukkan lagi presiden sebagai kepala negara untuk tidak ikut dalam permainan politik praktis pertandingan kompetisi Pilpres 2024. Bagaimanapun presiden sebagai kepala negara itu adalah wasit
yang mestinya secara konstitusi netral. Ada 4 prinsip dasar pemilu, terutama juga pemilihan presiden dalam konstitusi kita. Pertama adalah dia menegakkan daulat rakyat dan negara hukum, pasal 1. Kemudian yang kedua, pemilunya dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber, jujur, dan adil. Yang ketiga, dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang keempat, diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Nah, preferensi presiden kepada salah satu atau salah dua pasangan calon, dalam hal ini Ganjar dan Prabowo, dan menolak resisten terhadap Anies, itu bisa mengakibatkan ruang permainan menjadi tidak fair. Kalau ada wasit yang berpihak, itu pertandingan menjadi tidak adil. Konstitusi mengamanatkan kepada penyelenggara dan kepada presiden sebagai kepala negara untuk bersifat netral. Itu tegas. Pada saat presiden kemudian melakukan preferensi kepada dua pasangan calon dan melakukan resistensi pada calon yang lain, itu melanggar konstitusi. Yang pertama. Yang kedua, ada persoalan independensi dan kedaulatan partai politik yang juga dipermainkan. Jadi di panggung-panggung belakang, pembentukan koalisi di PAN misalnya, setelah bertemu tertutup, meskipun dikatakan tidak terlibat, ternyata ada pembicaraan koalisi besar. Presiden hadir di situ, artinya presiden terlibat. Saya berkali-kali memberikan contoh, sayangnya pimpinan Bung Pulungan, Pak Muldoko berkali-kali mencoba mengganggu Partai Demokrat. Terakhir mengajukan peninjauan kembali. Ini persoalan besar. Bagaimana mungkin orang lingkaran satu istana, langsung bawahan Pak Presiden Jokowi, kepala staf kepresidenan, bukan anggota Partai Demokrat, mengambil alih, mencopet, kalau kata Mas Romi, Partai Demokrat. Partai yang official, resmi, ada dalam sistem pemilu kita, dan kemudian dibiarkan oleh Presiden. Teman-teman lingkaran istana mengatakan Presiden tidak setuju. Kalau ada anak buah yang mencopet, pimpinan tidak setuju, mestinya dihentikan dong. Jadi bahwasannya kemudian ada langkah-langkah semacam yang dialami dulu di zaman Orde Baru, pada saat Megawati, Ibu Megawati Soekarno Putri dengan PDI-nya diganggu oleh PDI Suryadi, Bu Megawati kemudian melahirkan PDI Perjuangan, daulatan partai dipertaruhkan. Mengapa sekarang itu diulangi lagi? Saya yakin Bu Mega juga tidak nyaman kalau ada partai-partai yang punya kewenangan untuk mencalonkan presiden, diberikan arahan, dipengaruhi. Presiden tentu juga mengerti soal ini. Tadi sudah ada 2 poin. Mohon maaf, saya harus potong dulu. Nanti saya harus kasih kesempatan juga ke Bang Irfan. Tapi kami jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Nggak apa-apa, kasih aja sampai selesai.